Kami lakukan, Pak. Kalau Bapak seenaknya melakukan putusan selah, ini hakim anggota, mana hakim ketuanya? Ini hakim ketua, tolong dong. Nah, inilah persoalannya. Apa hakim anggota dan hakim ketua tidak pernah koordinasi, menghargai pengacara. Dan putusan itu menurut saya adalah putusan yang cacat, yang mencederai hukum dan melanggar prosedural persidangan. Kenapa? Karena diputuskan tanpa dihadiri oleh para pihak, kemudian tanpa sebelumnya menghadirkan menguji pembuktian, dan disampaikan pun melalui putusan dengan cara code. Ini tidak lazim, Jadi oleh sebab itu, saya sebagai wakil aktivis mendesak Komisi Yudisial agar segera memanggil dan memeriksa para hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat yang 2 hari lalu membuat keputusan dengan nomor perkara 265 gugatan TPUA terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Putusan selah, Masya Allah, putusan selah. Ya Allah, kami sudah berjuang. Bapak kok seenaknya aja memberikan putusan selah, Pak? Tolong hargai rakyat. Ini pengadilan yang harus menegakkan profesionalnya. Bagaimana putusan selah itu mau diterima, tidak diterima ketika ada tergugat atau penggugat minta putusan selah. Itu kan harus melalui prosedur. Prosedurnya sepertinya terima dulu, selesaikan dulu di dalam pemeriksaan, bukti, dan saksi. Jika ini tidak masuk pada substansinya, silahkan sikapi dengan putusan selah. Kami kan hanya menjalankan tuntutan dari rakyat. Kami TPUA menjalankan tuntutan dari rakyat karena di sini panglima tertingginya adalah hukum, melalui prosedur hukum. Apalagi yang harus kami lakukan? Apalagi yang harus kami lakukan, Pak? Kalau Bapak seenaknya melakukan putusan selah, ini hakim anggota, mana hakim ketuanya? Ini hakim ketua, tolong dong. Nah, inilah persoalannya. Apa hakim anggota dan hakim ketua tidak pernah koordinasi, menghargai pengacara. Dan ini minta dipecat. Hakim seperti ini segera diperiksa, kemudian diberi sanksi. Nah, ini harus dihargai pengacara. Ini ada prinsipal loh. Tarik palunya. Prinsipal ini sudah dirugikan moral immaterial. Ganti kerugian pengadilan Jakarta Pusat, hakim yang melibatkan 265 cacat hukum, ganti kerugian gugatan itu karena kami menggugat melalui perjuangan dan keringat mandiri. Tolong perhatikan, apakah hakim tidak bisa digugat? Apakah hakim tidak bisa dihukum? Katanya panglima tertinggi adalah hukum, berarti tidak ada yang kebal hukum. Mau siapapun di bangsa ini, tidak ada yang kebal hukum. Makanya kami minta pada Judicial Review, Komisi Yudisial, agar dapat memberi sikap, memberi sanksi yang seberat-beratnya. Karena ketidakproporsionalan atau kebejatan atau melanggar aturan dan undang-undang yang sudah diterapkan oleh hukum. Dengan ini kami minta keadilan untuk penegakan hukum yang sebenarnya. Prinsipal, keputusan selah, saya nggak ngerti apa itu keputusan selah. Tapi kok tiba-tiba kasus ini tidak layak disidangkan. Padahal sudah berapa lama ya? Sudah sekian minggu dilakukan sidang, kok tiba-tiba muncul putusan selah dan tidak layak disidangkan gitu loh. Iya kan? Bahkan kami disuruh didenda 1.010.000. Nah, denda kami sampai mau bayar. Kami tiap minggu ke Jakarta. Kerugian kami sampai mau ganti. Iya kan? Kita belum diganti tapi kok disuruh bayar. Lucu. Iya. Dan iya kan aneh gitu loh. Kronologisnya aja ini saya ceritakan sedikit ya. Jadi hari Selasa itu saya sendiri prinsipal yang hadir karena yang lain masih di
Terus karena saya takut nanti tidak absen, saya absen. Absen itu jam 10.15. Setelah saya absen, karena terjadwal Selasa tanggal jam 1 siang. Jam 1 siang, jam 13.00 saya lihat. Kemudian kami setelah dulu ketemu dengan tim pengacara Ibu Eli, makan, salat. Terus kami naik jam 1 karena ada pasti kira-kira 10 menit sebelum jam 1 kami naik ke atas. Saya ngecek di absen jadwal sidang kami. Pertama dia muncul, kemudian berselang 10 menit kemudian saya hilang ke jadwalnya. Wah, saya nggak tahu kok bisa hilang gitu kan. Terus kami masuklah di ruangan sidang itu, di ruangan kami masuk. Nah, nunggu sampai 1 jam lebih, saya buka handphone, saya lihat situ ada keputusan. Saya nggak ngerti apa itu keputusannya. Kasihlah ke pengacara saya, tim TPUA, dibaca. Saya juga nggak tahu tuh tim pengacara kami keluar dengan muka sedih. Di muka kok tiba-tiba itu. Saya bertanya, ada apa kok pengacara saya keluar dia dengan gerak wajah sedih begitu. Jadi saya keluar tanyakan. Di depan sudah Bu Eli udah kompres, dimenangkan sepihak. Waduh. Bagaimana ini ya? Jadi tapi dengan cara itu kami tidak akan tinggal diam, kami tetap akan melawan. Sekarang ini kami akan kejar terus kasus ini. Sekarang ini kami ada di Komisi Yudisial melaporkan hakim yang tidak benar ini. Ya. Oke, Pak Muslim. Ya. Jadi kami saya pribadi sebagai perwakilan aktivis dari tim pembela ulama dan aktivis memohon dengan sangat kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia agar memeriksa pengaduan kami ini tentang keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara nomor 265 gugatan warga yang diwakili oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, warga terhadap fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Tetapi pada keputusan yang diambil kemarin itu ternyata sangat mencederai keadilan dan sangat membuat keadilan negeri ini semakin gelap, ya kan? Keadilan negeri ini seperti mencari air di padang pasir. Inilah persoalannya. Jadi disinilah kami sangat berharap dan kami sangat mengharapkan Komisi Yudisial Republik Indonesia agar memanggil hakim-hakim yang telah mencederai perkara yang kami ajukan itu dan segera memberi sanksi dengan tegas bila perlu memberhentikan mereka sebagai hakim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.